Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Masih bersama saya Al-Fakir Mukhlisin yang siap menanggapi ya statement-statement dari Wahabi unyu-unyu. Yarin kita mah bagian unyu-unyu aja. Ya untuk mengklarifikasi apa yang mereka selama ini tetapkan. Memang kalau kita lihat dari penetapan suatu masalah yang dijadikan menjadi hukum, nah ini mereka itu tentunya sangat ambigu, sangat merancukan. Contoh, seperti mereka mengklasifikasikan bid'ah. Bid'ah itu hanya urusan ibadah, akan tetapi urusan dunia seperti mic, HP, terus toa, nah itu bukan merupakan bid'ah, itu urusan dunia. Anehnya, ketika ada sebagian umat Islam yang berzikir dengan menggunakan tasbih, nah tasbih itu mereka bilang bid'ah. Nah itu satu. Yang kedua, dalam menetapkan hukum juga. Memang sama-sama kita ketahui hukum dalam Islam itu ada 5. Diantaranya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah ini merupakan jumhur ulama bersepakat bahwa hukum Islam itu ya dengan berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah ini merupakan menjadi suatu sumber penetapan hukum dalam segala hal dalam syariat Islam. Nah itu mereka menyamakan ketika sunnah ini merupakan lawan dari bid'ah. Bid'ah ini lawan dari sunnah. Nah waktu dulu kita kecil, nah itu yang namanya lawan sunnah itu adalah makruh. Lawan sunnah adalah makruh. Sunnah itu kecintaan. Artinya apa? Yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan. Nah tidak dilakukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benci. Nah adapun ketika tidak dilakukan, nah itu belum tentu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi dulu kecil kita emang diajarkan lawan dari sunnah adalah makruh. Nah sekarang Wahabi lawan dari sunnah adalah bid'ah. Nah ini sudah membagongkan, membingungkan kalau bahasa kita sekarang. Itu dari hukum, dari fikihnya. Belum dari akidahnya. Akidahnya mereka membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat. Nah kalau kita kaji lagi, antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak bisa dibagi. Kalau dibagi akan terjadi 2 entitas, 2 kekuatan. Ketika kita membagi hal tersebut menjadi 2 ataupun 3, uluhiyah dan rububiyah dipisah. Karena memang tidak bisa, kalau dipisah berarti tadi ada 2 Tuhan di situ. Yang pertama Tuhan disembah yaitu uluhiyah, dan yang kedua adalah Tuhan rububiyah, Tuhan yang menciptakan. Nah ini merupakan suatu ambigu, suatu yang menjadi syubhat mereka. Baik dalam menetapkan tadi masalah bid'ah yang mereka katakan hanya sebatas dunia, bukan hanya sebatas urusan ibadah, urusan dunia bukan bid'ah. Ketika tasbih mereka bid'ahkan. Nah itu satu. Yang kedua, antara hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah mereka meyakini bahwa lawan dari sunnah itu adalah bid'ah. Sedangkan dulu kita kecil lawan dari sunnah adalah makruh. Sunnah dicintai, makruh dibenci. Nah itu artinya apa? Belum tentu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci Rasul, belum tentu. Contoh ketika Sayyidina Bilal ketika melaksanakan sholat sunat wudhu. Nah itu tidak Rasulullah SAW kerjakan, bahkan Sayyidina Bilal dulu yang mengerjakan.
Artinya apa? Tidak Rasulullah kerjakan tapi tidak dibenci oleh Rasulullah. Nah itu ambigu yang kedua, artinya hal-hal yang subhat dalam Wahabi. Yang ketiga tadi masalah akidah tauhid, antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak bisa dipisah. Kalau dipisah berarti ada dua entitas. Yang pertama Tuhan disembah uluhiyah, yang kedua adalah Tuhan yang menciptakan rububiyah. Jadi antara uluhiyah dan rububiyah ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam ayat Al-Quran kan jelas, Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Gitu. Allah itu esa tunggal. Nah kalau kita mempelajari tauhid terbagi tiga metodenya begitu, itu udah salah besar, sesat. Karena tadi akan ada dua Tuhan, akan ada dua kekuatan, akan ada dua entitas ketika metodenya begitu. Nah sebagaimana yang mereka Wahabi ini kampanyekan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan tiap-tiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan tiap-tiap yang sesat itu masuk neraka. Hati-hati Wahabi, ya. Nunjuk saudara kalian sesat. Yang tiga tangan ini nunjuk ke diri kalian. Tuh. Kalian menuju maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Yang ketiga ini nunjuk ke diri kalian. Kalian tuh bid'ah, akidah. Tadi ya, tauhid terbagi tiga. Terus hukum Islam ditambah 1 jadi 6. Aturan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kalian tambah 1 jadi bid'ah, jadi 6. Nah tadi yang tasbih merupakan urusan dunia, kalian anggap sebagai urusan akhirat, urusan ibadah. Nah ini satu kerancuan dari sekte Wahabi. Oleh karena itu buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami untuk kemaslahatan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.